Dimohon berdiri, majelis masuk ke sidang. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 798 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Richard, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, hari ini adalah membacakan duplik dari penasihat hukum atas tanggapan replik dari penuntut umum. Silakan. Terima kasih. Cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Satu. Cek. Terima kasih. Ya. Cek. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara penuntut umum. Duplik tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atas replik jaksa penuntut umum perkara pidana nomor 798 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 798 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami, para advokat pada Roni Berti Talapesi Law Firm yang bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebelum kami membacakan duplik atau tanggapan atas replik dari penuntut umum, terlebih dahulu kami memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik mulai dari persidangan pertama sampai dengan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berhasil memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan bisa berjalan fair, imparsial, dan objektif. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih penghargaan kepada saudara penuntut umum yang telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dari awal persidangan hingga hari ini. Sekalipun kami tidak sependapat dengan dalil-dalil penuntut umum yang termuat dalam replik, namun hal tersebut tidak membuat kami kehilangan rasa hormat kepada penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, di dalam duplik ini kami akan menanggapi dalil penuntut umum dalam replik terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Semata-mata hanya berisi cerita kehidupan pribadi dan ungkapan hati terdalam terdakwa sebagai orang lemah dan tidak berdaya. Dari lubuk hati yang paling dalam, terdakwa yang merupakan anggota polisi dekat dengan pangkat paling rendah dan tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi hukum bertanya, apakah kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Jika pertanyaan dari terdakwa tersebut telah mengusik dan mengganggu kenyamanan penuntut umum, izinkan kami mewakili terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati. Setelah kami mendengar dan membaca dengan seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum di dalam replik, kami semakin meyakini bahwa dalil dan permohonan yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan sudah tepat dan memiliki argumentasi yuridis yang kokoh. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan kami. Di dalam duplik ini, kami tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan tanggapan dan bantahan kami atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik sebagai berikut. A. Tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi terdakwa. Bahwa menanggapi replik jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan pribadi dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu,
pada halaman 4 replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait tinggi rendahnya stigma tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan seterusnya. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 sampai 4 kali, sehingga berdasarkan hal tersebut tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu selama 12 tahun penjara dan seterusnya. Bahwa replik penuntut umum tersebut sesungguhnya telah menunjukkan kekeliruan penuntut umum dalam memahami prinsip yang berlaku pada hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa suatu hukum acara haruslah diatur dalam peraturan setingkat undang-undang karena bersifat terbatas atau limitatif dan memaksa imperatif bahwa atas dasar itulah suatu standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku termasuk aturan SOP internal terkait tinggi rendahnya stigma tuntutan rekusitor yang ditentukan oleh penuntut umum hanyalah berlaku secara internal dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai keringanan tuntutan dan hukuman sebagai penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai lex superior. Bahwa pada faktanya terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah memenuhi sejumlah syarat sebagai saksi pelaku yang mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. B. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. C. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya. D. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bahwa sebelumnya LPSK juga telah mengirimkan surat rekomendasi untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana sebagaimana bentuk penghargaan atas kesaksian terdakwa yang berkontribusi signifikan dalam pengungkapan perkara aku selaku saksi pelaku, justice collaborator. Bagi terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan yang pada intinya LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum, di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji
dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati malah dituntut jauh lebih rendah, yakni 8 tahun pidana penjara, sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Bahwa dengan demikian, tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang ternyata bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking, senyatanya telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang bersifat terbatas, limitatif, dan memaksa imperatif yang harus diatur dalam peraturan setingkat undang-undang FIDE Pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Inkasu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, sehingga dalil penuntut umum tersebut patut untuk dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku, saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang berhak untuk diberikan penghargaan atas kesaksian yang disampaikannya sebagai saksi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat 3 Perlindungan Saksi dan Korban Junto, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Junto angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di dalam perkara akuo. Sehingga dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang dilandaskan pada standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara tindak pidana umum yang secara hukum bukan merupakan peraturan atau regeling atau keputusan beseking telah menegasikan prinsip hukum acara pidana yang seharusnya diatur di dalam peraturan setingkat undang-undang Pasal 24A ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 Inkasu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Izin diteruskan, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh penuntut umum yang menyatakan pada pokoknya pada halaman 5 angka 1 menyatakan penjelasan pasal 10A Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator sebagai pelaku material, dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, yang mempunyai peran lebih dominan dibanding para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdi Sambo dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara lebih mendalam. Bahwa terhadap uraian tanggapan penuntut umum tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar karena penuntut umum mencoba menafsirkan ketentuan dalam pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan alasan tidak diaturnya saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator juga sebagai pelaku material. Padahal definisi saksi pelaku dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Artinya, tidak ada bentuk lain dari saksi pelaku selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga penuntut umum keliru dengan memperluas pengertian mengenai saksi pelaku yang bekerja sama, dan hal itu berlaku sepanjang saksi pelaku bukan pelaku utama. Bahwa sudah sangat jelas baik dalam dakwaan, tuntutan maupun repliknya, penuntut umum telah dengan tegas dan penuh keyakinan menyatakan bahwa pelaku utama dalam perkara aku adalah saksi Ferdi Sambo, sehingga tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menolak menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai justice collaborator. Bahwa amanat pasal 10A ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 31 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah sangat jelas dinyatakan. Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan atas kesaksian berupa keringanan penjatuhan pidana dan penjelasan huruf A. Keringanan penjatuhan pidana mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Dan itu termasuk dalam lingkup amanat undang-undang dan bukan ego sektoral dari masing-masing lembaga penegak hukum. Adanya kesadaran ini untuk memberikan kemanfaatan yang besar bagi perlindungan saksi pelaku antara lembaga LPSK dan kejaksaan, dan hal tersebut jelas tidak diindahkan dan diingkari oleh penuntut umum dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat bersama penegak hukum lainnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, nomor Per/45-A-JA-12-2011, nomor 1 tahun 2011, nomor Kep B/02-01-55-12-2011, nomor 4 tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2011, di mana diatur dalam pasal 10 yang menyatakan ayat 1, perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 huruf A berupa keringanan tuntutan hukuman termasuk menuntut hukuman percobaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dianggap dibacakan. B. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerja sama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau pimpinan KPK. Ayat 2. Dalam hal Jaksa Agung atau pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penuntut umum wajib menyatakan dalam tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerja sama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa hal ini dipertegas dalam nota kesepakatan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia nomor NK/4.5-4.2-LPSK-4-2016 nomor Kep/212-A-JA-04-2016 tentang perlindungan saksi dan korban tanggal 19 April 2016 menyatakan dalam pasal 3 huruf A angka 10 ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi perlindungan dilakukan pada saksi dan korban tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, dan dipertegas pada huruf B angka 4 menyatakan pelaksanaan perlindungan tertuju pada saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Bahwa uraian penuntut umum pada halaman 5 angka 2 menyatakan
Kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pengelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yakni saksi Ferdi Sambo. Namun, di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Bahwa uraian yang diajukan penuntut umum sesungguhnya tidak konsisten. Di satu sisi, menyatakan terdakwa dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario saksi Ferdi Sambo. Namun, di sisi lain menyatakan peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif adalah tidak tepat dan keliru. Bahwa pada faktanya perkara ini dapat terungkap adalah karena diawali keterangan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sehingga penuntut umum dapat secara jernih dan objektif dapat menggali alat bukti lainnya yang membuat perkara ini menjadi terang dan menguak peran pelaku utama in kasus saksi Ferdi Sambo. Sangat disayangkan penuntut umum masih bertumpu pada perbuatan terdakwa namun bukan pada perannya sebagai justice kolaborator.